Perkembangan atas kasus ini, kita akan langsung bergabung dengan rekan jurnalis Berita Satu yang sudah ada di lokasi, yakni Aulia Rahman dan juru kamera Koel Joseph yang melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung. Halo, selamat malam Aulia. Tadi kita sudah saksikan bersama-sama konferensi pers yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung, dalam hal ini Jampitsus ya, atas kasus yang menetapkan 3 mantan pimpinan BGN sebagai tersangka. Nah, pertanyaan lanjutannya, Aulia, apakah Anda mendapatkan informasi terkait dengan yang disebutkan tadi, penggeledahan masih terus berlangsung. Nah, di mana lokasinya dan apalagi yang dikejar dalam kasus ini? Apakah masih ada tersangka yang mungkin akan ditetapkan dalam waktu dekat? Baik, Soza dan juga pemirsa Berita Satu, dapat kami laporkan memang dari pihak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung ini baru saja melakukan konferensi pers begitu berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola daripada di lingkungan Badan Gizi Nasional, dan memang dari penanganan kasus ini Kejagung telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu merupakan mantan pimpinan dari Badan Gizi Nasional, yaitu Dadan Hindayana, kemudian juga Ludwig Pusung dan Sony Sonjaya, seperti itu. Dan memang pada prinsipnya penetapan tersangka ini telah dilakukan oleh penyidik berdasarkan bukti permulaan yang cukup, setidaknya 2 alat bukti, baik itu dokumen maupun juga petunjuk maupun juga keterangan-keterangan daripada para pihak yang memiliki pengetahuan begitu seputar dugaan korupsi yang tengah diusut. Dan memang dari informasi yang kami terima sepanjang konferensi pers yang disampaikan ini, Kejagung mengendus adanya dugaan korupsi dalam hal tata kelola di lingkungan Badan Gizi Nasional, seperti itu. Dan memang dalam kasus ini Kejagung mengendus adanya dugaan kerugian negara begitu yang ditimbulkan akibat adanya praktik dugaan korupsi tersebut. Hanya saja memang dari informasi yang kami terima ini, untuk detail daripada nominal dugaan kerugiannya ini masih terus dilakukan penghitungan lebih lanjut oleh auditor yang ahli berkeahlian begitu dalam bidang penghitungan kerugian negara. Dan seiring dengan penghitungan ini, tentunya penyidik daripada Kejagung ini masih terus mengumpulkan alat bukti sepanjang proses penyidikan kasus ini. Dan dapat kami sampaikan juga untuk ketiga tersangka ini telah dilakukan penahanan begitu. Sebelumnya kami pantau sudah masuk begitu, digiring ke mobil tahanan untuk kemudian dilakukan penahanan di rumah tahanan untuk setidaknya 20 hari ke depan dalam rangka proses penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan BGN tersebut. Dan memang dapat kami sampaikan, memang selaras dengan penetapan tersangka ini, Kejagung juga tengah melakukan penggeledahan begitu di sejumlah lokasi yang dari informasi yang kami tangkap dari konferensi pers kali ini. Selain kantor BGN yang digeledah, juga ada sejumlah lokasi yang digeledah begitu. Dan memang dari informasi yang kami terima dari penggeledahan di kantor BGN ini, ada sejumlah barang bukti yang diamankan, antara lain barang bukti dokumen maupun juga barang bukti elektronik begitu, yang dinilai memiliki keterkaitan maupun juga memiliki keterkaitan seperti itu dengan kasus dugaan korupsi yang tengah diusut oleh Kejagung. Dan tentunya ke depannya dalam rangka proses penyidikan ini, Kejagung selanjutnya akan menganalisis dan juga mendalami daripada bukti-bukti yang telah diamankan dari penggeledahan tersebut. Dan kemudian terbuka juga peluang dari Kejagung untuk kemudian meminta mengagendakan seperti itu pemanggilan maupun juga pemeriksaan terhadap para saksi-saksi untuk dimintai konfirmasi maupun juga dimintai penjelasan atas pengetahuannya berkaitan dengan bukti-bukti yang telah diamankan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan BGN tersebut. Dan memang selain itu juga tentunya dari selama proses penyidikan ini, pada prinsipnya bukti yang akan berbicara begitu berkaitan dengan siapa saja, pengembangan seperti apa, seperti itu yang bisa dilakukan oleh tim penyidik daripada Jampitsus Kejagung, termasuk untuk peluang ada atau tidaknya
adanya penetapan tersangka baru selain dari 3 orang yang telah ditetapkan sebelumnya. Hanya saja memang pada prinsipnya pengembangan untuk penetapan tersangka baru ini baru bisa dilakukan dan baru akan dilakukan ketika memang sudah ada ditemukan begitu bukti permulaan yang cukup, baik itu bukti dokumen maupun juga barang bukti elektronik maupun juga bukti petunjuk begitu yang membuat terang berkaitan dengan adanya dugaan keterlibatan daripada para pihak lain begitu, seperti itu berkaitan dengan kasus yang tengah ditangani saat ini. Dan pada prinsipnya juga proses pengumpulan alat bukti pun dengan adanya penahanan ini, proses pengumpulan alat bukti berkaitan dengan kasus ini masih akan terus berlanjut seperti itu, masih akan terus dilaksanakan oleh tim penyidik daripada tindak pidana khusus Kejaksaan Agung untuk kemudian merampungkan penyidikan kasus ini. Seperti itu, Soza. Baik, menarik, kita akan nantikan bagaimana kelanjutan dari proses penyidikan dan juga penggeledahan yang dilakukan oleh tim Kejaksaan Agung terkait dengan kasus ini. Terima kasih rekan Aulia Rahman dan juga juru kamera Call Joseph yang melaporkan langsung dari gedung Kejaksaan Agung. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, langsung saja kita akan membahas terkait dengan kasus dugaan korupsi yang terjadi di program MBG yang dilaksanakan oleh BGN. Tadi disampaikan untuk tahun 2025 hingga tahun 2026. Sudah bergabung sejumlah narasumber bersama dengan kami melalui sambungan virtual. Di antaranya ada Astrio Veligen selaku juru bicara Partai Gerindra. Kemudian Wana Alamsyah, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW. Dan turut bergabung pula Sugianto selaku pengamat kebijakan publik. Dan selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam, Mbak Soza. Kabar baik. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung di Berita Satu Utama. Bapak-bapak, saya yakin Anda juga masing-masing tadi sudah menyimak ya, mendengarkan langsung konferensi pers dan juga menyaksikan bagaimana ternyata setelah kita menunggu sepanjang hari ini, Dadan Hindayana dan 2 wakil Kepala BGN keluar dari gedung Kejaksaan Agung Jampitsus dengan mengenakan rompi tahanan. Saya ingin ke Mas Astrio. Mas, jadi sekarang setelah dalam kasus atau kondisi ketiga mantan pimpinan tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Gerindra bisa menjelaskan kepada kami mengapa harus sampai kepada aparat hukum terlebih dahulu jika memang ternyata dari 2005 hingga 2026 sudah terjadi indikasi-indikasi disebutkan oleh pihak Kejaksaan Agung tadi. Bagaimana sebenarnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atas program yang dengan anggaran sangat besar ini? Ya, Mbak Soza, tentu saja Partai Gerindra mengapresiasi langkah yang telah diambil oleh pemerintah dan juga dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung dalam menelusuri dugaan tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi melalui program MBG. Nah, tentu saja kami juga mengapresiasi bahwa ini merupakan bentuk langkah penegakan hukum yang sama sekali tidak pandang bulu, tidak ada perlindungan hukum yang diberikan, dan seluruhnya diserahkan kepada mekanisme penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, tentu saja dalam proses ini seperti kemarin telah dijelaskan oleh Pak Mensesnek, bahwa proses daripada pengambilan keputusan mulai dari pemberhentian para pimpinan BGN yang sebelumnya hingga proses hukum yang sudah berjalan merupakan wujud daripada proses yang telah berjalan selama ini, termasuk evaluasi-evaluasi yang dilakukan langsung baik oleh DPR RI maupun oleh para stakeholders terkait, termasuk oleh para penerima manfaat. Inilah wujud nyata di mana pemerintah dan dalam hal ini adalah aparat penegak hukum juga mendengar masukan-masukan dari masyarakat terkait penyimpangan-penyimpangan yang selama ini memang telah ditemukan di lapangan, yaitu penyimpangan-penyimpangan tata kelola, baik dari penyimpangan tata kelola dari segi menjaga kualitas, SOP, hingga daripada manajemen keuangan, dan bahkan juga ada konflik of interest dari penunjukan titik-titik dapur tertentu. Nah, tentu saja kalau dari segi timeline, ini kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami yakin aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung memiliki langkah-langkahnya sendiri dalam proses penyelidikan dan juga penyidikan, dan kami akan menyerahkan seluruhnya kepada mekanisme peraturan yang berlaku. Tetapi terakhir Mbak Soza, kita harus perlu menggarisbawahi bahwa ini adalah bentuk bersih-bersih daripada program signature dari pemerintahan Presiden Prabowo. Jangan sampai karena kasus ini justru adalah akan menimbulkan dampak negatif daripada program ini sendiri, karena ini merupakan sebuah program yang amat baik. Ini merupakan sebuah investasi untuk sumber daya manusia kita agar anak-anak kita dapat tumbuh besar menjadi anak-anak yang mampu bersaing dengan anak-anak dari negara manapun. Dan juga dalam jangka pendek kita harus ingat inilah instrumen untuk menggerakkan perekonomian lokal dan mempekerjakan banyak sekali tenaga kerja lokal dan juga memberdayakan petani dan juga nelayan lokal. Jadi manfaatnya sangat banyak dan banyak sekali dapur-dapur yang berjalan dengan optimal, dengan SOP yang baik, berjalan dengan baik, zero incident. Kita harus apresiasi juga dan kita harus
pastikan bahwa eksekusi program ini ke depannya berjalan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Baik, tadi dikatakan oleh pihak Kejaksaan Agung bahwa lidik dilakukan 1 minggu, tapi atensi sudah sejak lama diberikan untuk pelaksanaan program MBG. Dan kalau mengingat apa yang dikatakan Mensesnek tadi malam saat menyampaikan terkait pencopotan dari Dadan dan juga 2 wakil kepala, sudah ada rapat bersama dengan Presiden. Nah, pertanyaan saya, Mas Astrio, sepanjang pengetahuan Anda, berarti terkait dengan adanya indikasi korupsi di BGN ini dalam program MBG ini menjadi temuan serius, temuan yang menjadi dasar utama instruksi dari Presiden Prabowo itu diberikan agar dicopot dan juga langsung diumumkan terkait dengan kasus ini kepada publik. Ya, ini saya rasa merupakan sebuah usaha kolektif ya, bahwa selama ini termasuk dalam mekanisme pengawasan telah dilakukan di DPR RI, termasuk dari fraksi Partai Gerindra sendiri sudah secara berkala melaporkan, bahkan secara tertulis juga melaporkan kepada pemerintah, apa saja temuan-temuan maupun penyimpangan-penyimpangan yang selama ini terjadi di lapangan. Karena sebagai wakil rakyat di DPR RI, para anggota Dewan, terutama dari fraksi Partai Gerindra juga turun langsung mengecek apa yang sebenarnya terjadi di dapur-dapur sampai kepada penerima manfaat, juga para anggota Dewan, terutama dari fraksi Partai Gerindra juga mendengarkan langsung masukan-masukan daripada masyarakat-masyarakat di daerah konstituen mereka masing-masing. Jadi semua upaya kolektif ini, mulai dari DPR RI, mulai dari penerima manfaat, mulai dari seluruh stakeholders, merupakan hal-hal yang secara konsisten dilaporkan kepada Presiden, dan kami mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mendengarkan masukan tersebut dengan mengambil langkah untuk mencopot para pimpinan BGN yang dilakukan semalam. Baik, nah kalau dari ICW seperti apa Mas Wana? Kami juga mencatat ya bahwa ICW sebenarnya bukan sebagai pihak yang hanya menyaksikan, tapi juga secara aktif melaporkan adanya indikasi-indikasi kecurangan dalam pelaksanaan program MBG. Pertanyaannya Mas Wana, setelah ditetapkan sebagai tersangka ketiga orang tersebut, apakah ini inline dengan bukti-bukti atau laporan yang juga diterima oleh teman-teman ICW terkait dengan pelaksanaan program MBG sejauh ini? Ya, terima kasih banyak Mbak Souza. Dalam konteks tata kelola di Badan Gizi Nasional rasanya inline dengan apa yang kami temukan. Paling tidak tadi Kejaksaan Agung menyampaikan ada 2 temuan penting yang disampaikan terkait dengan kasus dugaan korupsi di BGN. Pertama adalah tentang konflik kepentingan, lalu kemudian yang kedua adalah tentang pengadaan barang dan jasa. Dalam konteks konflik kepentingan, saya ingin merujuk kembali dari hasil pemantauan ICW pada tahun lalu, November 2025, yang membongkar bagaimana terdapat sejumlah yayasan yang patut diduga terafiliasi dengan sejumlah pihak. Pertama, terdapat 28 yayasan yang patut diduga terafiliasi dengan partai. 7 yayasan diantaranya itu terafiliasi dengan Partai Gerindra. Lalu kemudian yang kedua, 1 yayasan patut diduga terafiliasi dengan Kejaksaan Agung. 1 yayasan lainnya itu terafiliasi dengan kepolisian, dan 6 yayasan lainnya patut diduga terafiliasi dengan militer. Nah, dalam konteks tersebut, maka yang penting untuk kita garis bawahi adalah sampai sejauh mana peran Kejaksaan Agung untuk membongkar konflik kepentingan yang terjadi di dalam proses penunjukan yayasan ini. Kalau seandainya tadi Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa salah satu bukti awal yang mereka dapatkan adalah terkait dengan penunjukan yang tidak proper, maka yang penting untuk digali lebih lanjut adalah apakah ada para pihak lain yang juga memiliki persoalan yang serupa begitu, yang seperti saya sampaikan, sejumlah yayasan yang patut diduga terafiliasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Beberapa waktu lalu kami melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan sertifikasi halal ke Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mana sebenarnya itu hanya satu bagian pengadaan yang bagi kami itu berpotensi dikorup begitu, dan masih banyak pengadaan-pengadaan lainnya yang rasanya ini juga penting untuk ditelusuri, bukan hanya terkait dengan mantan pimpinan BGN saja, tapi juga kemudian yang penting untuk dilakukan oleh Kejaksaan adalah berkolaborasi dengan PPATK untuk menelusuri uang-uang tersebut itu larinya kemana saja. Karena dalam konteks kasus korupsi kita tidak boleh menutup mata bahwa aktor-aktor di balik terjadinya kasus korupsi ini bisa jadi bukan hanya 3 orang saja begitu, tapi melainkan banyak sekali para pihak yang terlibat. Oleh sebab itu ICW sebenarnya mendorong bagi Kejaksaan Agung juga untuk turut melibatkan PPATK di dalam proses penelusuran uangnya atau follow the money begitu. Dan ketiga yang mau kami sampaikan adalah terkait dengan program MBG ini, rasanya pencopotan kepala BGN dan menggantikan dengan yang lainnya itu tidak menyelesaikan masalah, karena bagi kami masalah MBG ini tidak hanya berkaitan dengan tata kelola saja, tapi kebijakan yang dijadikan alat politik untuk memperkuat atau memperluas dukungan kepada pemerintahan saat ini. Mencopot
mencopot kepala BGN ini dengan menggantikan dengan pendukung Prabowo yang lain itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi keputusan itu justru hanya mencerminkan langkah mengamankan kepentingan politik melalui kebijakan MBG. Begitu Mbak. Baik, Mas, menarik Anda mengatakan bahwa kalau inline dengan apa yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung ya tadi ya, tapi Anda berani menyebut ada 28 yayasan dan ada partai politik, salah satunya ada Gerindra di sini. Nah, mumpung ada Mas Astrio, saya ingin sebelum ke Mas Astrio memberikan tanggapan Mas Wana untuk yayasan-yayasan yang Anda katakan tadi, apakah ini bisa disebutkan juga sebarannya hampir di seluruh wilayah provinsi di Indonesia, dan apakah bukti-bukti yang ditemukan oleh ICW ini telah diberikan juga, disampaikan kepada aparat penegak hukum? Apa saja kira-kira? Ya, pada saat itu kami hanya menelusuri 102 yayasan karena keterbatasan informasi dan keterbatasan sumber daya yang kami miliki. Sumber informasinya dari mana? Kami secara legal mengakses informasinya melalui dokumen administrasi hukum umum atau AHU begitu ya, yang mana bisa dicek siapa saja kepemilikan yayasan yang patut diduga tadi terafiliasi begitu. Jadi dalam konteks pengumpulan informasi, data-data, kami menggunakan sumber terbuka yang bisa divalidasi begitu. Lalu kemudian yang kedua, apakah ini sudah dilaporkan kepada penegak hukum? Kami tidak melaporkan ke penegak hukum karena dalam konteks tersebut, dalam konteks kerangka tindak pidana korupsi, kami belum dapat membuktikan secara unsur pidananya. Tapi kemudian ketika Kejaksaan Agung saat ini mencoba untuk membongkar kasus dugaan korupsi yang memiliki irisan terkait dengan konflik kepentingan, rasanya Kejaksaan Agung pun juga patut untuk menelusuri sejumlah yayasan yang diduga terafiliasi dengan partai politik, pejabat publik, misi militer dan lain sebagainya begitu. Ini yang menjadi desakan kami kepada Kejaksaan Agung. Baik, bagaimana Mas Astrio? Ini juga ada ditemukan ya 7 yayasan dari 102 yang diperiksa, 28 ini cukup menjadi atensi karena ada konflik kepentingan dan 7 diantaranya punya Gerindra. Seperti apa Mas Astrio kalau dari Gerindra, apakah memang benar ada hal ini terjadi? Ya, 2 hal Mbak Sosa. Yang pertama adalah Partai Gerindra mendukung penuh penuntasan, penyelidikan, dan seluruh proses penegakan hukum yang sedang berjalan di dalam BGN dan di dalam program MBG agar bisa dapat dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Kami juga setuju bahwa seluruh bentuk penyimpangan ini harus diselesaikan dan hukum ini harus ditegakkan. Yang kedua adalah dalam proses penunjukan mitra. Seperti kita ketahui, sistem penunjukan SPPG ini kan adalah dengan melakukan sistem kerjasama dengan para mitra-mitra. Itu sudah memiliki aturan atau SOP atau juknis yang memang sudah ditetapkan. Nah, yang paling penting di sini adalah bagaimana proses penunjukan, apakah itu sudah sesuai dengan SOP, syarat persyaratan yang memang diwajibkan oleh juknis maupun SOP tersebut apakah sudah dipenuhi, bagaimana proses validasi dan juga verifikasi daripada data-data tersebut, dan yang paling penting adalah bagaimana metode kontrol dan juga deliverables daripada setiap SPG agar manfaat daripada makan bergizi gratis ini dapat sampai ke penerima manfaat yang memang sesuai dengan apa yang sudah divisikan di dalam program ini, Mbak Soza. Lalu yang kedua selanjutnya adalah saya ingin sedikit merespon apa yang tadi disampaikan oleh Mas Wana. Saya tidak sepakat bahwa program ini merupakan program yang hanya untuk memiliki agenda politis. Itu sama sekali merupakan argumen yang tidak benar. Karena ini merupakan sebuah investasi. Investasi bagi apa? Bagi anak-anak kita, bagi sumber daya manusia kita. Jadi kita harus bisa membedakan. Sampai saat ini sudah lebih dari 60 juta orang penerima manfaat daripada program MBG. Sudah lebih daripada 1 juta pekerja yang langsung dipekerjakan dan juga lebih daripada 1 juta mitra-mitra termasuk daripada nelayan, termasuk juga daripada petani. Ini membantu bukan hanya dari segi pertumbuhan ekonomi, tapi juga pemerataan ekonomi yang bisa kita lihat hasilnya di kuartal pertama kemarin, Gini rasio kita berhasil ditekan semakin lebih rendah angkanya. Ini merupakan salah satu wujud dampak positif daripada program MBG. Nah, kita harus yang perlu kita pastikan adalah bagaimana tata kelola dan eksekusi ini agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, Mbak Suza. Karena ini merupakan program yang baik dari jangka pendek, memiliki dampak ekonomi terhadap perekonomian lokal, dan dari jangka panjang ini akan berdampak pada human capitalization kita. Jadi ini merupakan sebuah program yang amat sangat dibutuhkan. Kami tidak sepakat apabila disampaikan bahwa program ini merupakan program politis. Baik. Nah, sebelum saya meminta respons dari Mas Wana, tapi ada Pak Sugianto ya, bergabung juga pengamat kebijakan publik. Pak, sampai dengan di titik ini, dengan dinamika dan juga informasi terbaru yang kita terima mengenai kasus dugaan korupsi di program MBG pada pelaksanaan 2025 hingga 2026. Kalau Anda melihat kasus ini dengan perspektif sebagai seorang profesional, Pak, yang salah tuh sebenarnya titik beratnya pada oknum-oknum yang ditetapkan sebagai tersangka tadi, atau justru memang sejak awal ada yang salah dalam proses mematangkan mengenai kebijakannya sendiri, bagaimana?
Pak Sugianto, mohon maaf kami belum bisa mendengar audio Anda. Mohon dipastikan telah terbuka terlebih dahulu. Baik, Pak Sugianto, apakah masih bisa mendengar suara dari studio, Pak? Ya, oke, Baik. gimana? Udah kedengeran? Baik, kami sudah mendengar, Pak. Silakan, Pak, direspon, Pak. Oke, terima kasih. Mbak Susan, memang sangat mengejutkan ya. Kemarin kita dengar Kepala BGN dicopot, diganti. Kemudian hari ini kita dengar dengan wakilnya ya, Kepala BGN ditangkap kejaksaan gitu ya. Memang mengejutkan ya. Tadi saya sudah mendengar ya dari ICW dan dari Gerindra. teman kita Gerindra ya. Pada prinsipnya memang membahas masalah ini itu tidak bisa parsial ya. Jadi mesti komprehensif gitu ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan kondisi ekonomi saat ini yang kurs dolar terus naik ya. Jadi menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan pembahasannya. Nah, kita ketahui bahwa MBG ini ya, itu mendapat sorotan tajam dari publik dan masyarakat karena menyerap anggaran yang besar ya. Itu hampir berapa ya, hampir 300 triliun atau pastinya mungkin kurang lebih 250 triliun ya yang sudah diinformasikan. Berarti hampir 1 triliun satu harinya gitu ya kurang lebih. Nah, kemudian timbul permasalahan keracunan SPPG yang banyak permasalahan ya, satuan pelayanan pemenuhan gizi, kemudian lain-lainnya gitu ya. Ya. Kemudian ada unsur KKM juga, korupsi, nepotisme ya. Itu muncul di publik yang bekerja, yang masuk itu bisa diduga jaringan-jaringan tertentu gitu ya. Itu muncul gitu ya. Nah, kemudian diskusi ini menjadi tajam tatkala ini dikaitkan dengan kondisi nasional ya yang ekonominya makin turun. Bahkan ada usulan bahwa ini diganti saja atau di stop saja gitu. Karena, Baik, jadi Pak Sugianto, fiskal kita kurang. ya, Jadi sebenarnya jadi kalau saya bikin, ya, kalau kita simplifikasi, Pak, jadi sebenarnya kalau kita lihat ini kesalahannya beratnya di oknum atau dari bagaimana pemerintah menetapkan kebijakan ini dari awal? Gini Mbak, ini kan sebenarnya program bagus. Kalau bicara program bagus, ya. Tapi kan program itu tentunya tidak bisa dilaksanakan secara serampangan, Betul. gitu. Mesti bertahap ya. Jadi perlu analisa. Jadi kritik masyarakat itu kan sebenarnya baik, bertujuan baik. Ya. Itu harus ditampung. Apakah program ini perlu dirubah, perlu direvisi. Kemudian kritik-kritik tentang KKN, nepotisme, itu juga perlu jadi masukan. Buktinya sekarang ketangkap ini kan. Iya betul. Jadi kan. Jadi kan anggaran itu kan dinominasi untuk pembelian bahan pokok ya sekitar 70-60%, kemudian lain-lain. Nah ini kan semua orang tua tahu ini, dibuka di atas meja semua mengerti ini. Jadi ini masalah ini sebenarnya kalau bicara KKN, kan Prabowo presiden kita kejar sampai kemanapun. Tapi ini kan terjadi di depan mata nih, tiba-tiba diganti, tiba-tiba ditangkap gitu kan. Aneh juga nih. Gitu. Jadi masalah ini sebenarnya ya program ini perlu dikaji, perlu direvisi. Jika memang memungkinkan ya untuk dikurangi, misalnya nggak dihapus semua, dikurangi gitu ya, misalnya 50% ya atau 25%, itu mungkin lebih baik. Karena apa? Ini terkait dengan fiskal negara kita yang negara yang kosong gitu ya, yang memang bisa melonggarkan fiskal utama. Kedua, ya harus dengan adanya penangkapan ini gitu ya. Itu harus dibongkar semua unsur KKN-nya, unsur nepotismenya. Itu kan ada undang-undangnya, undang-undang KKN kan, ada undang-undang anti KKN nepotisme ya kan, kolusi itu ada ancaman pidananya. Jadi saya sepakat dengan ICW ini dibongkar nih. Tadi ada yayasan-yayasan terafiliasi dan sebagainya. Ini nggak berhenti sampai penangkapan di situ. Betul. Jadi dibongkar semua, nggak boleh. Jadi bagaimana ya? Ini dugaan ini kan menyebar di masyarakat ya. Baik. Itu yang dapat ini, si ini, dibongkar semua. Gitu. Jadi yang dijelaskan oleh Gerindra dan sebagainya, memang benar itu juga ada manfaatnya. Tapi manfaatnya itu dari mudorotnya lebih besar mana? Kalau lebih besar mudorotnya gitu ya. Ya saya pikir pemerintah juga harus terbuka untuk menerima kritik dan masukan saran dari masyarakat. Saya pikir itu. Jadi dengan tertangkapnya kepala ini ya, kepala BGN ini adalah
pintu masuk untuk membongkar semua dugaan-dugaan penyimpangan yang terjadi, khususnya unsur KKN ya, nepotisme ya, dan kolusi. Begitu. Baik, kita masih akan semua itu yang terlibat. Baik, itu Karena tentu harapan itu. Ya, itu tentu harapan kita ya. Makanya oleh karena itu kita membahas ini agar juga poin-poin penting tidak hanya berhenti pada penetapan tersangka dari 3 orang itu saja, tetapi juga menyeluruh. Karena bersih-bersih BGN ini sangat penting untuk mengawal agar program ini juga bisa berhasil seperti yang dikatakan Mas Astrio ya, ini program yang sangat bagus. Kita lanjutkan Bapak-bapak, usai jeda yang satu ini tetaplah bersama kami di Berita Satu Utama.